Halo Sobat Bang John, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Kita selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan selalu sehat dan bahagia selalu. Kali ini Bang John Film akan membawakan alur cerita film 2012, yaitu film ini adalah salah satu film terlaris dan kontroversi pada tahun 2009. Berdurasi sekitar 2 jam lebih, film spektakuler ini penuh emosional dengan visual yang realistis membuat film ini mendapatkan berbagai penghargaan. Tokoh dan pemeran di film 2012 ini diantaranya adalah diperankan oleh John Cusack sebagai Jackson Curtis, Amanda Pitt sebagai Kate Curtis, Chiwetel Ejiofor sebagai Dr. Adrian Hemsley, dan Oliver Platt sebagai Carl Fisher. Dan juga terakhir, Presiden Thomas Wilson yang diperankan oleh Danny Glover. Bagaimana alur cerita filmnya? Langsung kita urai filmnya. Scene diawali dengan susunan galaksi antara bumi dan planet-planet lain, lalu terlihat letupan membara yang berasal dari tata surya. Pada tahun 2009, Dr. Satnam Surtani menemukan anomali magnetik di inti bumi wilayah Asia Selatan, India. Dr. Surtani melaporkan temuannya kepada Dr. Adrian Hemsley. Ia mengatakan akan terjadi fenomena meningkatnya suhu panas secara drastis dan memperkirakan kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Dan Dr. Adrian segera memberitahukan kepada kepala pemerintahan di Gedung Putih. Passed through ordinary matter. The count doubled after the last. The biggest sun eruption we've ever recorded, causing a physical reaction, the heating of the Earth's core. Beberapa bulan selanjutnya, Thomas Wilson, Presiden Amerika pada saat itu, sedang melakukan rapat dengan beberapa staf dan petinggi negara untuk membahas sebuah proyek rahasia penyelamatan akhir dunia. Mereka berencana membuat ARKS atau sebuah bunker kapal besar untuk misi penyelamatan umat manusia yang akan dibuat di pegunungan tinggi Himalaya, dan pendanaan tambahan pun didapat melalui berbagai pihak. Your English isn't aware of a situation so delicate. Will soon come to an end. Tidak luput juga beberapa karya maestro mulai dipindahkan ke tempat lain dan diduplikasi sedemikian rupa dengan melibatkan para ahli di bidang seni. Scene juga menampilkan sebuah berita tentang suku Maya yang melakukan ritual bunuh diri massal karena ramalan bahwa pada tahun 2012 akan terjadi kiamat. Adegan kemudian berpindah ke Jackson Curtis, seorang penulis yang sedang mengalami ketidakharmonisan di rumah tangganya. Ia dan Kate, yaitu istri Jackson, akan mengantar anak-anaknya ke sebuah camp. Jackson Curtis mengalami gempa bumi skala magnitudo kecil di Los Angeles, tempat ia tinggal. What happened to your temp chart? Morning, Jackson. Hi. Nice ride. Really been looking forward to spending some time with you. Kemudian scene beralih menampilkan sebuah gelombang besar menghantam kapal pesiar di dermaga. Walaupun tidak ada korban pada kejadian itu, tetapi cukup membuat mereka semua khawatir di sana. Dan ketika pada malam harinya, Roland yang sedang berbincang dengan Laura melalui telepon membahas tentang lokasi pemindahan barang-barang peninggalan sejarah. Namun naasnya mobil tersebut mengalami kecelakaan di bawah underpass dan Roland pun tewas. Remember, folks. Kemudian adegan beralih ke Gedung Putih di mana Presiden menjelaskan kepada Laura sebuah realita dan ancaman besar di muka bumi. Presiden Thomas Wilson mengatakan bencana global akan segera menerjang seluruh dunia. Presiden juga memberitahukan bahwa ada sebuah misi rahasia yang akan dilakukan Dr. Adrian dan mendesak Karl Hauser untuk segera membuat konferensi pers terkait hal tersebut. Tetapi ia menolak agar alasan tersebut tidak terjadi gejolak dan kepanikan publik. Adegan kemudian menampilkan Jackson dan keluarga yang sudah sampai di camp Taman Nasional dan terlihat banyak kejadian aneh yang terjadi di sana.
Sesuatu yang langka yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, di mana danau di sana telah kering dan terlihat uap panas dengan suhu yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian kendaraan tentara menjemput mereka ke tempat penelitian dan Jackson pun bertemu dengan Dr. Adrian. Restricted area, sir. We need you and your family to come. Charlie Frost terlihat sedang siaran langsung melalui radio. Ia adalah seorang ahli teori konspirasi dan Jackson berbincang dengannya. Ia memberikan informasi bahwa akan terjadi sebuah tragedi besar di era peradaban manusia dalam waktu dekat. Dan bencana besar tersebut akan mengubah susunan kutub dan lapisan bumi. Ia juga mengatakan akan ada sebuah misi rahasia yang dilakukan pemerintah yang selama ini ditutupi kepada publik. I think you should take your kids and leave, Mr. Curtis. It is, well, farewell Atlantis, right? Yeah, listen up. It's amazing. You really believe those people would behave? Said I was naive and unabashed opposite. It was a great pleasure meeting you. Kemudian adegan berpindah lagi ke supermarket, di mana gempa bumi terjadi di sana hingga tanah terbelah cukup dalam. Berita gempa bumi ini pun disiarkan di televisi dan membuat seluruh masyarakat dan petinggi Gedung Putih sangat panik. Presiden Thomas Wilson memerintahkan para pemimpin negara lain untuk segera melakukan keadaan darurat dan segera berevakuasi. Jackson dengan kecepatan tinggi pergi menuju ke rumahnya untuk menyelamatkan keluarganya. Gempa susulan terjadi lebih ekstrim dari sebelumnya. Jackson mengajak keluarganya pergi dari rumah mereka yang telah hancur, dan mereka sekeluarga segera menyelamatkan diri dengan mobil untuk menuju ke bandara. Gempa bumi semakin parah dirasakan, bangunan-bangunan mulai meruntuh lantakan seluruh kota. Bongkahan batu besar dari letupan tersebut hampir mengenai mobil Jackson. Kemudian berlanjut di area bandara, di sana terlihat pria yang ternyata seorang pilot justru telah tewas. Tetapi beruntungnya Gordon memiliki pengetahuan tentang mengendarai pesawat dan mereka berencana untuk menuju ke kamp Taman Nasional untuk mencari peta yang dimaksudkan oleh Charlie tentang peta keberadaan Arks. Setelah menemukannya, ia mengajak Charlie pergi dari tempat tersebut. Tetapi Charlie lebih memilih bertahan di sana karena ia akan menyaksikan secara langsung letupan kaldera di kamp Taman Nasional Yellowstone. Dengan sangat dramatis, Jackson dan keluarga akhirnya tiba di pesawat dengan segera lepas landas. Bahkan rintangan mereka selanjutnya adalah ketika harus menghindari asap tebal dan batu-batuan yang bila terkena pesawat mereka maka akan tewas dalam sekejap. Setelah berhasil melewati keadaan mencekam tersebut, dari informasi yang didapat melalui peta mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tempat, yaitu ke Tibet, tempat Arks berada. Tetapi karena keterbatasan bahan bakar, maka mereka harus mencari pesawat pengganti yang lebih besar di tempat lain. Where's the map? On the conspiracy Presiden Wilson melakukan pengumuman kepada publik tentang situasi dan kondisi yang terjadi. Ia mengatakan gempa bumi dahsyat dan gelombang maut tsunami akan terjadi lebih besar dalam waktu dekat dan juga menghantam belahan bumi lainnya. Tidak luput ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan pergi dari negaranya. Masyarakat yang menyaksikan pidato tersebut terlihat putus asa, sedih, dan sangat terharu. Di tempat yang berbeda, Jackson akhirnya bertemu dengan Karl Anheuser kembali. Dengan terpaksa, akhirnya mempersilahkan Jackson dan lainnya ikut dalam penerbangan mereka dengan menggunakan pesawat besar buatan Rusia. Dan Gordon yang ikut dalam rombongan itu menjadi co-pilot untuk membantu mereka.
Tetapi hal yang tidak diperkirakan terjadi, yaitu di mana salah satu roda pesawat tersebut akhirnya rusak karena menghantam suatu menara. Di tempat lain di Himalaya, Tibet, seorang biksu terlihat sedang membujuk seluruh keluarga untuk segera pergi meninggalkan tempat itu karena tidak lama lagi malapetaka akan terjadi. Kemudian adegan kembali di mana pesawat yang berisi Jackson dan rombongan kehabisan bahan bakar dan segera mendarat darurat di air. Dr. Adrian menghampiri Laura untuk membuatnya sedikit tegar karena keputusan ayahnya tersebut. Kembali ke Amerika, Presiden Wilson mendatangi rumah sakit dan bertemu warga-warganya di sana. Gempa tektonik berkekuatan tinggi terjadi lagi. Bahkan kali ini reruntuhan bangunan melukai Presiden Wilson. Penduduk dunia di seluruh belahan bumi tengah berdoa untuk menghadapi kejadian dahsyat yang akan menghancurkan bumi. Gelombang laut ganas dahsyat, malapetaka, bencana global, kehancuran bumi dan alam semesta sudah di depan mata. Gelombang pasang mega tsunami sedang berlangsung di sekitar perairan Jepang dan wilayah lainnya. Perubahan ekstrim dan bencana mengerikan semakin mengkhawatirkan. Kehancuran terjadi di mana-mana dan sangat mengerikan. Kehidupan umat manusia sudah sangat terancam. The Earth's crust has begun to shift up. Hello, Dorothy. Kemudian scene beralih kembali ke pesawat Jackson yang akan melakukan pendaratan darurat. Karena daerah perairan sudah membeku, terpaksa mereka harus mendarat di dataran es. 15 minutes, maybe. No, we're not. We're gonna die. No. I think you better come up here. We're pretty close to where we want. Pesawat tersebut akhirnya terjerumus jatuh dari tebing es dan membuat ledakan. Lalu mereka melanjutkan dengan perjalanan darat untuk sampai ke tempat tujuan. Mereka dapat ditemukan oleh tentara negara setempat yang sedang berpatroli. Sayangnya Jackson dan lainnya tidak memiliki tiket menuju Arks, maka mereka tidak bisa ikut dalam kapal penyelamatan besar tersebut. Tetapi terlihat sebuah kendaraan yang di dalamnya terdapat biksu Tibet. Biksu tersebut bersedia mengantarkan mereka untuk menuju ke sana. Perjuangan Jackson menemukan Arks akhirnya berhasil. Dr. Adrian setelah melihat kapal penyelamatan menyimpulkan bahwa masih banyak nyawa manusia sebenarnya yang masih bisa ditolong. Tetapi karena masih ada bagian yang masih sanggup diisi, sahabat Dr. Adrian, Dr. Satnam Surtami menghubungi melalui telepon. Ia mengatakan tidak ada satupun yang menjemputnya untuk menuju Arks. Dr. Adrian pun kecewa karena beliaulah yang sangat berjasa besar pada proyek Arks bisa terlaksana. Dr. Adrian mengatakan bahwa Jacksonlah yang berada di sana. Lalu adegan kembali ke depan bunker nomor 4. Masyarakat berbondong-bondong menghampiri menuju pintu masuk kapal tersebut. Mereka meminta untuk bis ikut masuk, bahkan ada yang nekat melompat dan akhirnya terjatuh di antara jeda bunker tersebut. Hasil negosiasi Dr. Adrian kepada pemimpin negara lain membuahkan hasil. Mereka dipersilahkan untuk bergabung, tetapi ketika pintu dibuka, Jackson dan yang lainnya yang sedang bersembunyi terhempas karena mereka sangat dekat dengan gear dan mesin hidrolik. Setelah pintu terbuka, semua masyarakat bisa masuk, tetapi sangat disayangkan, Yuri Karpov terjebak dan dengan susah payah ia hanya mampu menyelamatkan anaknya untuk dapat rombongan kapal penyelamat tersebut. Akibat tersangkutnya kabel pada bagian gear tersebut, akhirnya pintu tersebut tidak bisa tertutup dan mesin tidak bisa diaktifkan. Setelah mengetahui keadaan tersebut, akhirnya Dr. Adrian mengatakan bahwa Jacksonlah yang berada di sana. Hempasan ombak tsunami menghantam Arks, mengakibatkan aliran air masuk lewat celah pintu. Kejadian traumatis selanjutnya adalah masih ada yang terjebak di dalam pintu darurat. Gordon yang masih terjebak di ruang hidrolik akhirnya tewas di tempat. Arks kini menjadi ancaman lain yang lebih tragis karena hantaman ombak tsunami yang sangat kuat.
Arx dalam waktu dekat akan menabrak puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Dr. Adrian berkomunikasi dengan Jackson dan memberikan instruksi untuk dapat segera menyelesaikan keadaan di ruangan hidrolik tersebut. Dan akhirnya Jackson dan Noah anaknya bisa menyelesaikan permasalahan di sana dan pintu akhirnya dapat tertutup. You're sealed off! We can't get to... I know where it is, I'll give it a try! Distance to impact 1,000. Dan lalu setelah itu mesin bisa dinyalakan dan mereka terhindar dari benturan puncak Gunung Everest. Awal dari peradaban yang baru pun dimulai ketika pintu dibuka, air kian surut, dan mereka adalah manusia era baru yang berhasil selamat dari bencana terbesar sepanjang hidup manusia. Dr. Adrian melanjutkan hubungan dengan Laura. Jackson pun kembali dapat berkumpul bersama keluarganya. Akibat kejadian tersebut, gunung tertinggi di dunia pun berubah menjadi berada di wilayah Afrika Selatan dan akhirnya film pun berakhir. All we can hear. Pesan dalam film ini adalah kita tidak bisa menebak takdir dan yang akan terjadi di masa depan. Ketika dunia sedang menuju kehancuran, kita hanya perlu berlaku baik untuk orang terdekat kita, berikut orang-orang lainnya. Terima kasih Sobat Bang John telah menonton film kita kali ini dan tunggu film-film Bang John selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe warna merah. Karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa.